Hai guys, bagaimana kabarnya? Beberapa hari kemarin BKN melaksanakan konferensi pers terkait info terakhir proses penerimaan CPNS yang sedang dilaksanakan. Ada beberapa info menarik nih buat teman-teman semuanya, silahkan disimak ya guys. Narasumber dalam konferensi pers tersebut adalah Bapak Suharmen, yaitu Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, serta Bapak Aris Widianto, yaitu Deputi Bidang Mutasi. Yang pasti beliau merupakan pihak yang terkait langsung dengan proses seleksi CPNS yang sedang dilaksanakan. Berikut beberapa hal yang dibahas ya guys. Di sini dijelaskan bahwa sebelumnya telah dilaksanakan proses seleksi administrasi di tahun 2019, yang selanjutnya dilaksanakan proses SKD di awal tahun 2020, sampai dengan diumumkan hasil SKD di tanggal 22 sampai dengan 23 Maret 2020. Setelah itu, penjadwalan SKB belum ditentukan karena pandemi COVID-19. Di akhir Agustus, diputuskan bahwa SKB akan dilanjutkan di bulan September sampai dengan awal bulan Oktober, dan telah dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat yang berakhir di tanggal 12 Oktober. Selanjutnya dilaksanakan pra-pengolahan data oleh tim pengolahan di BKN. Di sisi lain, instansi melakukan penghitungan nilai dan verifikasi SKD dan mengintegrasikan dengan nilai SKB, serta melakukan verifikasi ulang data dokumen berkaitan dengan SKB. Sesuai dengan Permenpan nomor 23, bobot nilai SKD dan SKB adalah 40 berbanding dengan 60. Dengan bobot nilai SKB lebih besar, diharapkan hasilnya yang lulus sesuai dengan kemampuan bidang atau jabatan yang dilamar. Pada tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober akan dilakukan rekonsiliasi hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB untuk meminimalisir perbedaan data ketika pengumuman. Di kegiatan rekonsiliasi ini diharapkan segala permasalahan dapat diselesaikan sebelum penyampaian hasil integrasi, misalnya terkait sanggah dari peserta dan berbagai permasalahan lainnya. Setelah dilakukan pengolahan hasil akhir oleh tim finalisasi pengolahan di BKN, hasilnya akan disampaikan di tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober kepada masing-masing instansi, dan diharapkan pada tanggal 30 Oktober sudah dapat diumumkan hasil seleksi CPNS 2019. Proses rekonsiliasi data, penyampaian hasil, dan pengumuman dilakukan by sistem. Walaupun ketika rekonsiliasi tersebut dapat dilaksanakan diskusi langsung instansi dengan tim rekon dari BKN. Selanjutnya, penentuan kelulusan bila nilai hasil integrasi SKD dan SKB sama, yaitu pertama, menggunakan nilai total hasil SKD yang lebih tinggi. Bila masih sama, diurutkan berdasarkan nilai TKP, TIU, dan TWK. Bila masih sama, diurutkan dengan IPK tertinggi atau nilai rata-rata di ijazah. Selanjutnya, bila masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia peserta tertinggi. Dalam prakteknya, jarang sekali ditemukan nilai integrasi SKD dan SKB memiliki nilai sama. Kebanyakan hanya nilai SKD yang sama. Salah satu titik kritis pengolahan data SKB/SKD ini adalah apabila terdapat formasi kosong. Optimalisasi formasi kosong akan diisi dari formasi lain dari jabatan tersebut. Formasi yang kosong dapat terjadi karena tidak ada yang lulus atau tidak ada yang mendaftar pada formasi tersebut.
Proses pengisian formasi kosong akan dilakukan secara otomatis by system ketika pengolahan hasil, tanpa diminta oleh instansi. Selanjutnya, bila setelah diumumkan hasilnya ada yang mengundurkan diri atau meninggal dunia, instansi wajib melaporkan untuk dilakukan optimalisasi kembali. Jumlah formasi kosong dan tidak lulus passing grade atau tidak memenuhi adalah 19.732 formasi. Di dalamnya terdapat formasi kosong tidak ada pendaftar yaitu 5.866. Formasi kosong dapat diisi oleh peserta yang melamar pada jenis formasi lainnya dengan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi formasi yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Khusus untuk instansi daerah, apabila formasi masih tidak dapat dipenuhi, maka dapat diisi dari peserta yang melamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama, dari unit penempatan atau lokasi formasi yang berbeda, serta memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Di sini disimulasikan terdapat formasi kosong pada lokasi yang sama serta jabatan yang sama yaitu Pranata Komputer pertama, yaitu pada formasi disabilitas sejumlah 1 orang, serta dari formasi lulusan terbaik kosong 1 orang. Kekurangan tersebut diambil dari peserta formasi umum yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan passing grade terbaik. Selanjutnya disimulasikan perpindahan antar lokasi formasi dalam satu jabatan yang sama. Di sini disimulasikan pada formasi guru IPA ahli pertama. Di sini terdapat formasi kosong pada SMP lain. Kekurangan formasi tersebut diisi dari peserta yang memenuhi passing grade terbaik pada lokasi sekolah lain. Berdasarkan jadwal yang telah disusun, pemberkasan dilaksanakan sekitar tanggal 4 sampai dengan 30 November 2020. Selanjutnya, TMT seluruh CPNS adalah tanggal 1 Desember 2020. Proses pemberkasan targetnya adalah seluruhnya berbasis aplikasi, tidak ada dokumen fisik ke BKN, yaitu dilaksanakan melalui doku digital. Sedangkan verifikasi berkas di masing-masing instansi tergantung kebijakan di masing-masing instansi. Bisa jadi instansi tetap meminta dokumen fisik untuk memastikan kebenaran data dari instansi kepada peserta pemberkasan. Doku Digital BKN merupakan aplikasi pendukung Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian atau SAPK BKN yang berfungsi sebagai media untuk mengunggah dokumen digital dalam proses pengusulan layanan kepegawaian. Peserta lolos CPNS mengupload data ke sistem SSJASN melalui akun masing-masing. Instansi juga perlu input data usul penetapan NIP dan melakukan verifikasi dokumen yang diupload oleh peserta. Kemudian instansi mensubmit data tersebut. Selanjutnya, tim BKN akan memeriksa di SAPK atau Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, serta melakukan cek data di doku digital. Selanjutnya disiapkan form pertimbangan teknis atau Pertek NIP dan akan ditandatangani secara digital. Pertek tersebut selanjutnya dikirim ke instansi melalui doku digital. Sistem ini dirancang untuk mempercepat proses penetapan NIP CPNS. Di dalam pengusulan NIP terdapat TMT CPNS. TMT CPNS adalah 1 Desember 2020. Selanjutnya, penerimaan gaji CPNS diberikan sesuai SPMT atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas. Bukan TMT ya guys, jadi bisa TMT 1 Desember atau 1 Januari ya guys. Bila instansi belum menganggarkan anggaran gaji CPNS di tahun 2020, pilihannya ada 2. SPMT 1 Desember 2020 sesuai TMT CPNS, namun pembayaran gaji menjadi utang dan dibayarkan di tahun 2021.
atau SPMT dibuat di bulan Januari 2021 sehingga pembayaran gaji CPNS mulai tahun 2021. Proses sanggahan menggunakan aplikasi seperti ketika proses verifikasi administrasi, yaitu melalui web SSCASN di mana nanti di dalamnya terdapat menu untuk sanggah. Sehingga data sanggah dapat dicek masing-masing instansi di dalam SSCASN dan dapat segera memberikan tanggapan. Di dalam Permenpan nomor 23 dan 24 serta Peraturan Kepala BKN tidak disebutkan eksplisit mengenai batasan sanggahan. Secara logika berpikir, hal yang disanggah yaitu yang dapat berdampak pada perubahan hasil. Bila hal administratif dan tidak berdampak terhadap hasil, tidak perlu disanggah. Sekian ya guys, bahasan kita mengenai konferensi pers BKN terkait info terakhir proses penerimaan CPNS. Semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa like dan subscribe akun ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info terbaru ya guys.